Ini masih kondisi yang belum menentu, masih belum menentu. Beberapa waktu yang lalu, ya mungkin 1 atau 2 hari lalu, Jenderal Luhut yang ditugaskan oleh Pak Presiden untuk melakukan penanganan dan pengamanan terhadap COVID-19 karena menjelang pilkada gitu. Jadi ketika ditanya oleh Najwa Shihab, apakah yakin akan selesai ini masalah COVID? Kira-kira begitu pertanyaannya. Lalu beliau menjawab, ya nggak ada yang bisa memastikan itu gitu ya. Apakah dengan nanti di akhir tahun atau di awal tahun depan ketika vaksin itu sudah bisa beredar, apakah bisa menahan lajunya COVID? Ya belum tentu juga, kira-kira begitu saudara. Jadi pemerintah juga belum bisa memastikan, dan bukan hanya pemerintah Indonesia, tapi juga di seluruh dunia lah. Di seluruh dunia belum bisa memastikan kondisi ini kapan bisa berakhir, saudara. Belum bisa memastikan. Dan kita berada di kondisi seperti ini. Jadi seperti itu ya. Jadi saudara-saudaraku berada di dalam kondisi situasi yang global, bukan hanya menyangkut masalah Indonesia, tapi semua bangsa mengalaminya, saudara. Nah, karena ini sifatnya dunia, maka tidak bisa tidak. Saya sebagai rohaniawan, kami para pendeta ini yang ditugaskan ya oleh gereja yang dalam keyakinan kami mendapat mandat panggilan Tuhan untuk orang-orang seperti itu ya. Nah, maka dalam sisi pandang kami sesuai dengan keyakinan kita yang disampaikan oleh Alkitab, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa tidak bisa tidak. Apa yang terjadi di alam nyata itu pasti ada kaitannya dengan alam spiritual, saudara. Orang itu hanya menyaksikan yang ada di panggung bawah, tidak memahami bahwa dunia itu ada 2 panggung. Panggung bawah, panggung fisikal, panggung yang sentuhan fisik, sentuhan mata, kita bisa melihat, kita bisa megang, kita bisa raba, kita bisa prediksi. Tetapi ada juga sesuatu yang spiritual. Nah, itu saya sebut itu panggung atas, saudara. Dalam dunia drama ya, kalau Anda memahami bahwa apa yang disajikan di panggung bawah itu, yang disaksikan oleh penonton, itu sebenarnya by design. Di mana desainnya? Di panggung atas. Jadi kalau ingin melihat akhir dari cerita yang ada di panggung bawah itu, coba baca skripnya di panggung atas gitu. Kalau Anda, saya nggak mau jagoannya mati, saya pingin jagoannya hidup, rubah aja di skripnya, rubah bersama sutradaranya, duduk bersama-sama di meja itu, lalu kita bahas bersama-sama di situ, ya kan begitu. Disitulah Anda bisa menemukan jawabannya. Kalau di panggung bawah udah tersaji seperti itu. Nah, inilah yang terjadi pada kita hari-hari ini, saudara. Itu pasti dipengaruhi, ditentukan oleh sesuatu kaidah-kaidah hukum spiritual gitu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kayak gitu ya. Nah, kecuali kalau kita ateis, kita nggak percaya adanya Tuhan, kita percaya bumi ini terjadi dengan sendirinya. Kita percaya hanya ada Big Bang, hanya ada teori evolusi saja yang membuat saudara bisa ada. Saudara bisa ada duduk di sebelah saudaramu yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Engkau bisa berkata kepada dia, mungkin kamu bukan diciptakan, kamu berasal dari satu sel yang membelah, berevolusi jutaan tahun, miliaran tahun, lalu tiba-tiba jadi monkey. Lalu tiba-tiba berapa ribu tahun kemudian, berapa juta tahun kemudian jadi kamu. Coba Anda katakan sama dia, kalau nggak digampar kita gitu loh. Enak aja loh. Gue itu keturunan Abraham. Aku juga apalagi di sini merupakan citra ilahi, saudara. Nggak ada yang setuju itu. Walaupun mungkin dunia ilmu pengetahuan semuanya itu menyetujui pendapat Charles Darwin, sehingga di buku-buku pengetahuan sekolah-sekolah kita itu diajarkannya seperti itu. Tapi nggak apa-apalah, oke lah, nggak apa-apalah. Nah, saudara, begini, menyangkut hal ini kita coba melihat satu kisah di Alkitab ya. Bagaimana seorang yang berada dalam kondisi akibat dari sesuatu yang spiritual tadi terjadi atas hidupnya, atas kotanya, atas bangsa mereka, atas situasi negeri itu. Tetapi apa yang terjadi bagi dia, saudara? Dia, Anda bisa baca nanti ya, orang ini, tokoh ini, saudara, dia membalikkan keadaan. Itu yang terjadi pada hidupnya. Karena dia menerapkan sesuatu yang lebih tinggi lagi. Kalau itu masalah spiritual, maka harus dilawan dengan hukum spiritual. Begitu kuncinya.
Nggak mungkin hal yang adikodrati, hal yang supernatural, lalu dilawan dengan hal yang natural. Nggak mungkin, nggak bisa. Karena pasti kalah hukumnya, kalah kuat. Maka sesuatu yang adikodrati harus juga dilawan, dihadapi dengan hukum spiritual. Itu yang kita pelajari, ya begitu ya, kira-kira dapat gambaran sedikit lah dalam kehidupan kita ya. Pada saat pagi hari ini ya. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Satukan hati untuk pecahkan roti bagi negeri. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ada satu peristiwa, seorang janda di Sarfat. Janda ini ya, Alkitab berkata dia dalam kondisi dia punya persediaan logistik yang hanya bisa sekali makan lagi. Sekali makan, habis itu habis. Lalu dia bersama dengan anaknya itu menunggu ajal menjemput mereka. Kira-kira begitu ya. Kenapa? Latar belakangnya begini nih. Latar belakangnya di Israel pada waktu itu ada kelaparan besar, sehingga sungai itu pada kering semuanya. Lapar itu Alkitab mencatat ada 3,5 tahun kelaparan, 3,5 tahun. Kenapa kekeringan ini terjadi? Begini ceritanya ya, supaya anda bisa tahu runutan peristiwanya. Satu ketika, entah dari mana, tiba-tiba seseorang nabi bangkit, namanya Elia. Elia bukan kayak Nabi Musa, Yeremia, Yesaya, nabi-nabi hebat yang lain yang memang sudah dinubuatkan, sudah Alkitab menuliskan akan bangkit orang ini. Elia enggak. Kalau Anda baca kitab Elia, kitab tentang kisah Elia, tiba-tiba muncul dari Tisbe, dan di kemudian hari orang ini jadi orang besar yang bisa bersanding dengan Nabi Musa. Di Israel sampai sekarang cuma 2 nabi yang sangat dihormati sama orang Yahudi di Palestina sampai sekarang, yaitu Musa, pembawa hukum Taurat, pembelah laut Teberau, dan yang kedua Elia. Musa dia bisa membelah laut, Elia menurunkan api dari langit gitu ya. Makanya di Makedonia, sejarah-sejarah kuno itu, Elia itu dipercaya kayak dewa petir gitu loh. Mungkin Thor legendanya Makedonia atau Yunani itu berasal dari, mungkin dari ada satu kisah orang bisa nurunkan api dari langit gitu. Itu Elia itu sejarahnya sampai di legenda-legenda di Makedonia dan daerah-daerah Sidon itu seperti itu, saudara. Tiba-tiba muncul Elia, lalu Elia bernubuat kepada Israel. Dia berkata begini, Israel denger ya. Dan itu ditujukan kepada raja Israel, yaitu Ahab, raja jahat, lalim itu, saudara. Dia berkata begini, kalau aku ngomong hujan turun. Kalau aku ngomong hujan gak turun. Dan hujan tidak akan turun sampai aku ngomong hujan itu turun. Itu kata Elia, saudara. Dan akibat dari perkataannya, kering kerontang satu Israel. Itu ceritanya. Lah kenapa Elia bisa ngomong seperti itu? Karena hukuman Tuhan lewat Nabi Elia ditujukan kepada Ahab. Ahab ini raja Israel, penyembah berhala. Dia mengambil istri namanya Izebel, orang Sidon, penyembah berhala. Akhirnya Ahab, raja Israel itu ikut-ikutan menyembah berhala, yang membuat seluruh Israel berdosa. Karena leadernya kayak begitu, akhirnya semuanya jadi berdosa. Nah begitu ya ceritanya, semuanya dihukum. Ya Anda lihat nih. Tapi kan ini dalam perspektif perjanjian lama. Perjanjian lama seperti itu, saudara. Perjanjian lama begini nih, rakyat itu nggak tahu apa-apa, tapi dia mengalami dampaknya akibat keputusan Raja Lalim. Lalu Elia khotbahnya nyelekit, saudara. Nggak akan ada hujan. Bener, kelaparan. Lalu Tuhan bilang sama Elia, oke, kelaparan ya, tapi engkau pergi ke sungai Kerit. Itu ada di ayat pertama Anda baca. Ada satu sungai di mana Elia disuruh ngumpet di situ. Jadi Elia habis ngomong, habis mukul, lari dia gitu loh. Mukul, ngumpet di sungai Kerit. Di sungai Kerit itu Elia minum air dari sungai Kerit. Lalu Tuhan menyuruh burung gagak untuk beri Elia makan. Oke ya, nangkap ya. Lalu habis sungai Kerit itu kering. Lalu Tuhan bilang sama Elia, Elia pergi kamu ke Sidon. Sidon ini satu negara dari istrinya raja, yaitu tadi
daerah kafir nih. Oke, saya pakai istilah kafir karena perjanjian lama, saudara. Perjanjian lama masih ngafir-ngafirkan orang di perjanjian lama. Oke ya, anggap ya. Nah, lalu di daerah kafir itu Tuhan bilang sama Elia, Elia, pergi kamu ke sono, kamu akan jumpa. Ini menarik nih. Ada tadi ayatnya kan. Kamu akan jumpa seseorang yang mana aku telah berfirman kepada orang itu. Anggap ya. Ini dulu nih, ini penting nih, ini penting. Ada clue-nya di sini. Jadi sebelum Elia pergi berjumpa dengan janda Sarfat itu, ternyata Tuhan lebih dulu ngomong sama janda itu. Gitu loh. Tuhan telah berfirman dulu sama dia, baru Elia dikasih tahu, kamu pergi ke sono. Aku udah ngomong sama dia. Dia akan merawat, memelihara engkau. Oke ya, ceritanya gitu. Lalu tiba-tiba peristiwa itu pindah. Scene itu pindah nih. Kalau ini film, adegan itu pindah. Pindah ke Elia sudah berjalan sampai ke kota itu. Di kota itu dia lihat ada wanita nih. Alkitab mencatat kan, ada wanita lagi ngumpulin kayu bakar di pintu gerbang. Itu kayak alun-alun di sini nih. Kalau zaman sekarang kayak alun-alun tempat orang berkumpul, itu di pusat kota kira-kira gitu. Nah, perempuan ini lagi ngambil kayu bakar, tiba-tiba Elia digerakkan Tuhan, ini orangnya. Lalu Elia bilang, beri dong gua minum. Untuk ngetes kali ya, saya nggak ngerti juga. Beri dong gua minum. Bayangkan saudara, ini udah kelaparan nih. Air kan udah jarang toh. Ini nabi kurang ajar juga dia, dan nanti lebih kurang ajar lagi nanti saudara. Minta dong gua minum. Padahal air sangat dibutuhkan kan. Ini wanita lihat begini, kalau Anda jadi wanita itu, Anda ini orang asing dari mana ini? Elia itu kan cuma pakai sederhana banget. Itu Elia itu termasuk kalau zaman dulu tuh itu namanya apa ya? Namanya asketik gitu lah. Orang-orang yang memberi hidupnya kepada Allah dengan kesederhanaan. Nah itu namanya gitu. Jadi dia cuma pakai jubah, ya itu yang diikuti oleh Yohanes Pembaptis di kemudian hari, saudara. Sederhana banget. Ini siapa orang ini? Kayak pengemis nih kira-kira gitu. Minta air pula. Aduh. Air udah sedikit, tapi perempuan ini kasih. Udah gitu Elia dikasih hati, minta apa saudara? Minta jantung. Udah dapat air minum, lebih maju lagi dia. Kasih gua dong roti, kata gitu. Lalu perempuan ini ngomong begini, ada sih roti, ada, gua punya roti. Tapi roti ini untuk gua makan, lalu anakku makan, habis itu udah nggak punya lagi. Udah tinggal segitu-gitunya. Lalu malah Elia maju lagi satu langkah. Bukan cuma minta, kamu buat bikin roti, kasih aku lebih dulu, kata dia gitu. Ini lompatannya itu ngeri juga ya, ada hamba Tuhan kayak gitu ya. Ini pendeta-pendeta nih, calon-calon hamba Tuhan, jangan jadi kayak Elia kayak begini ya. Kalau Anda nggak punya kuasa Elia dan nggak punya kuasa menurunkan petir dari langit, ojo kayak ngono dah gitu. Ngisi nih gitu loh. Gitu. Datang sama orang itu udah kesusahan, kita minta pula sama dia. Gitu, kasih gue hamba Tuhan, gue pendeta, kasih sama gue. Udah gitu nggak cukup gitu, gak ada sih Pak, aku punya makanan sih Pak, ya tinggal cuma ikan asin satu potong terus. Ya udah, buatin, kasih gue lebih dulu ya, katanya gitu. Itu zaman sekarang langsung dikeprok kita gitu, pendeta sesat ini gitu. Pendeta Durno ini jaluk-jaluk terus minta duluan pula gitu loh. Kalau Anda nggak punya kuasa kayak Elia bisa menurunkan api, jangan deh kayak gitu tuh. Itu cuma Elia yang bisa lakukan kayak begitu tuh. Kalau Anda belajar karakter Elia itu kolerik banget Elia. Jadi nggak ada basa-basi, nggak. Udah makan, sudah gitu dikasih makanan tuh 3 piring entek saudara tuh. Elia nggak Anda tawarin makan dia duluan. Ada makanan nggak katanya gitu. Itu Elia tuh. Itu kolerik kayak seperti itu. Itu Elia kan. Sekarang janda di Sarfat. Coba Anda memahami suasana batin janda ini. Janda di Sarfat ditulis ya oleh, saya punya beberapa sumber, beberapa data dari The International Standard Bible Encyclopedia itu menuliskan begini. Tadinya dia orang kaya dia nih. Kok bisa? Karena dia punya rumah tingkat, ada kamar di atas. Dan zaman dulu orang-orang itu kalau bangun rumah cuma satu kamar aja di bawah. Karena rumah itu cuma hanya tempat tidur aja udah. Lalu bukan cuma dia, ada juga seorang yang Fred H. Wright, itu seorang teolog. Dia punya data juga, dia berkata janda Sarfat ini bukan orang yang tadinya bukan orang yang miskin, bukan. Lalu mungkin karena suaminya pergi atau suaminya meninggal, lalu dia menjadi miskin, ditambah
terjadi krisis moneter pada waktu itu. Kelaparan terjadi kan, krisis ekonomi. Sehingga memang dia jadi miskin. Sehingga dia harus bekerja ngumpulin kayu, saudara. Nggak punya ladang berarti dia kan. Dia cuma ngumpulin kayu bakar aja udah seperti itu. Nggak kerja. Nah, dalam suasana batin susah, sulit seperti ini, itu tiba-tiba ketemu orang nih yang minta kepada kita. Kalau itu Anda ya, coba Anda ada di posisi janda Sarfat yang sebelumnya mungkin dia berdoa, Tuhan, gua sama anak gua kelaparan, nggak punya apa-apa lagi. Dia yang tempat aku sandarkan kepalaku gitu loh, udah pergi meninggalkan aku, mungkin ya, entah pergi, entah pisah atau mati. Suaminya nggak ada data itu, kita nggak dikasih tahu, kita nggak tahu, saudara. Tetapi seperti itulah. Tapi ada ayat Alkitab kan ngomong begini, saudara, yang menjadi suamimu itu adalah aku, kata Tuhan. Yang menjadi bapakmu adalah aku, itu kata Tuhan. Bagaimana Anda sendirian, nggak ada orang yang bantu, nggak ada orang yang tolong. Perhatikan bahwa ada satu telinga yang di sorga yang mendengarkan jeritan Anda berdoa dan minta tolong kepada dia. Katakan amin. Lukas 4 ayat 26. Ada dialog antara Yesus dengan orang banyak. Abis dia khotbah di Nazaret, lalu banyak orang yang bilang, wih keren banget khotbahnya, bagus banget, nggak kayak ahli Taurat. Tetapi ada sekelompok orang yang, wah, kita kan kenal nih orang ini siapa ini. Dia kan anaknya Yusuf, anaknya tukang kayu. Kita ngerti kecilannya Yesus ini, kita tahu. Lalu kecewa orang-orang ini dan menolak Yesus gitu-gitu. Lalu Yesus ngomong gini, ya udahlah nggak apa-apa, gue ditolak di sini ya. Karena memang Nabi ditolak di tempat kelahirannya. Oke, lalu Yesus ngomong begini, bahwa memang benar Nabi ditolak di kelahirannya, tetapi tidak di tempat yang lain. Contohnya apa? Contohnya ini. Di zaman itu, kata Yesusnya, di zaman kelaparan dulu, zaman Nabi Elia, ada banyak janda-janda pada waktu itu yang ditinggal suaminya, entah mati, entah apa, kawin lagi atau apalah. Di Bandung kemarin, saudara, itu janda bertambah banyak banget, saudara. Di Twitter itu orang-orang pada heboh, weh, ini bertambah lagi janda di Bandung, katanya gitu. Mungkin Joni dan teman-teman yang masih jomblo bisa daftar ke Bandung, saudara, banyak juga di situ. Di Israel ada banyak, tetapi kenapa cuma di Sarfat yang diutus Tuhan Nabi Elia kepada dia? Kenapa bukan di Israel? Kenapa bukan di lingkup umat Tuhan? Kenapa harus pergi ke negeri kafir? Lalu saya mendapat begini, saudara. Dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9 berkata begini Alkitab ya. Mata Tuhan menjelajah di seantero negeri. Ia mencari orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia dan memberikan kuasanya. Jadi begini nih, kalau saya coba gabung 2 ayat itu. Ada banyak orang susah yang kondisinya kayak janda Sarfat ini. Tetapi orang susah yang mau sungguh-sungguh berdoa, minta Tuhan menolong, cuma satu orang, cuma janda di Sarfat. Nanggap ya saudara? Jadi itu latar belakangnya kenapa Elia sang nabi besar, nabi hebat ini, itu harus datang kepada janda di Sarfat. Saya pernah ngomong sama saudara begini, zaman dulu itu nabi-nabi itu, saudara, nabi-nabi itu levelnya itu dengan raja. Jadi kalau dia menyampaikan khotbah, itu dia nyampaikan nubuat itu dengan raja. Dia itu levelnya nasional, levelnya bangsa, bukan level ecek-ecek, saudara. Itu nabi. Jadi kalau hari ini ada orang ngaku nabi, lalu cuma nubuat yang kecil-kecil gitu. Ini kayaknya kamu, wah kamu sendalmu hijau. Ada. Ada. Ini nabi opo gitu. Kamu jangan pakai sendal hijau karena Tuhan bicara kepada saya, kalau sendal hijau kamu apes, pakai sendal warna biru. Ada sampai kayak gitu. Bahkan ada orang juga berkata begini, Tuhan bicara sama saya, kayaknya kamu jodoh saya, kata kita. Saudara pernah diomongin orang kayak gitu, saudara? Tuhan bicara sama saya, kayaknya kamu jodoh saya. Tuhan nggak bicara sama saya, gitu. Tuhan nggak bicara sama saya, gitu. Balis aja gitu tuh. Dia bawa nama Tuhan, ya Tuhan bawa, Anda juga bawa nama Tuhan juga loh, saudara gitu. Dan saya lihat kalau nubuat oke lah, nubuat biasa oke. Tapi kalau udah bilang nabi, saudara, nabi itu kualitasnya kerajaan. Nabi itu ngomongnya sama presiden, sama gubernur, kebijakanmu salah nih, kebijakanmu itu menyulitkan masyarakat banyak, itu nabi itu. Dan gereja perlu suara kenabian hari-hari ini. Gereja perlu, saudara, bangkit
memberikan suara kenabian. Bukan cuma lagi susah kayak gini malah menutup terangnya di bogantang kita ini kan. Malah berdebat dewe sakarpe dewe gitu loh. Harusnya gereja bangkit hari ini, ngomong sama pemerintah, ngomong sama pemangku-pemangku jabatan, ayo kamu bertindak ini loh. Ini dana Covid itu kan triliunan rupiah. Lo anak jalanan di Semarang ada nggak dapat dana Covid tuh? Ada nggak? Nggak ada. Nih, siapa nih yang denger ini, yang lihat ini? Anak jalanan di Semarang tidak dapat dana Covid ratusan triliun itu. Nggak ada. Kok bisa jalan terus? Ada orang-orang yang baik hatinya. Dan akan tetap ada orang-orang yang baik hatinya untuk membantu orang-orang yang lain juga, katakan amin. Kalaupun pemerintah nggak berfungsi, nggak melakukan tugasnya, tetap janda di Sarfat itu pasti diberi makan oleh Tuhan, katakan amin. Ngomong sebelah kiri sebelah kanan, kamu janda di Sarfat bukan? Saya di Sarfat tapi saya bukan janda gitu. Kenapa kok Tuhan suruh Elia yang tatarannya itu Raja Ahab kok mau datang turun ke masyarakat kelas bawah? Karena begini nih, itu kayak dia nyedot itu perhatian Tuhan dengan apa? Kesungguhan hati. Saya mau beritahu sama Anda itu yang penting sungguh hati mencari Tuhan. Alkitab berkata, kalau kamu mengetok pintu maka pintu akan apa? Dibukakan. Kamu mencari maka kamu akan mendapat. Masalahnya mungkin kita nggak mencari. Masalahnya ketika Anda susah mungkin nggak ketok pintu itu, saudara. Cobalah ketok pintu itu gitu loh. Kayak janda di Sarfat ini. Ada banyak orang susah, tapi Tuhan utus nabi besar ini, saudara, untuk datang, lo bayangin kayak gitu. Kan keren ya. Ini siapa janda di Sarfat? Nggak ada namanya, saudara. Nggak ada namanya. Coba cari, mana nama janda Sarfat? Nggak ada namanya. Mungkin juga kan Elia kan gini, pencatat Alkitab itu kan tanya mungkin. Elia kan bukan Elia yang tulis kitab ini. Ada saksi-saksi sejarah yang tulis kitab itu. Elia, oh ya saya dulu gini begini. Oke. Lalu saya pergi ke Sarfat. Ya ketemu siapa? Ketemu janda. Namanya? Sopo ya namanya? Lali aku kata Elia gitu. Elia aja nggak inget sehingga nggak ada laporan siapa nama janda itu. Tapi walaupun Elia nggak inget, Tuhan inget siapa janda di Sarfat itu. Katakan amin. Dia utus orang besar datang kepada janda ini. Saya mau beritahu Anda, saudara, udahlah. Kadang-kadang kita berkata, siapalah aku ini? Aku namaku nggak terkenal, aku orang pinggiran. Siapa yang bisa memperhatikan aku? Ada raja di atas segala raja yang bisa memperhatikan hidupmu. Asal engkau sungguh-sungguh kepadanya. Katakan amin, saudara. Itu yang terjadi, makanya Yesus bilang begini. Ada banyak orang susah pada waktu itu, tetapi Elia diutus ke Sarfat. Ketemu janda ini. Siapa dia? 2 Tawari, saudara, 16 ayat 9 itu menjelaskan. Itu mata Tuhan itu kan kayak keliling nih kira-kira nih. Siapa ya? Yang aku tolong siapa ya? Tapi ada sih sono orang susah tapi nggak sungguh-sungguh. Ada di sono wes susah, orang sungguh-sungguh sisan gitu. Saudara pernah lihat nggak orang kayak gitu? Lagi susah, lagi ada masalah, malah petantang petenteng nantangin Tuhan. Pernah saudara? Itu ketak rawes jidatnya itu. Kowe iki. Pernah nggak? Udah susah, udah sulit hidupnya. Ayo percaya Bu sama Tuhan, ayo berdoa. Doa opo katanya gitu. Ora peduli aku agama apaan katanya gitu. Rohani apaan. Nggak peduli aku. Tetapi nanti ora apa-apa mate katanya gitu. Wah, ada orang sudah susah keras kepala, saudara. Nggak mau tahu tentang Tuhan. Tapi ini janda ini di Sarfat ini. Mungkin dia nangis ya. Bermalam-malam dia nangis karena melihat persediaannya makin menipis. Mungkin dia berdoa, dia nangis, ya Tuhan gimana ya Tuhan? Tiba-tiba Tuhan jawab, dia berjumpa dengan seseorang yang sontoloyo juga menurut saya itu. Elia gitu. Gini, Anda udah sulit nih, udah kurang. Memang Anda dengar suara Tuhan. Mungkin tadi malam Tuhan bicara, tenanglah hambaku, aku akan mencukupkan kebutuhanmu. Nanti engkau akan ketemu orang, dia adalah nabiku. Wah, nabi. Ekspektasinya kan gede. Nabi itu biasanya ketemu raja. Wow, raja. Ekspektasinya gede. Ketemu di pintu gerbang, pengemis, saudara. Nabi tapi kan janda ini nggak ngerti. Iki sopo iki? Kok dandanannya kayak gitu? Kok pendeta kayak gitu sih? Kayak preman gitu. Gitu. Ya,
Udah gitu nggak sopan pula. Belum ketemu, belum nyapa, belum shalom, nggak ada kayak gitu, tiba-tiba, wanita, jaluk ngumbe kata gitu. Nanggap ya saudara, ini janda kan sudah dapat pernyataan Tuhan. Tiba-tiba oke, dia ekspektasinya tinggi. Ketemu nabi nih. Nabi di zaman itu kan levelnya raja tuh. Ngomongnya kepada raja-raja, hakim-hakim, semuanya itu raja, orang atas pokoknya gitu. Lalu dia beranggapan begini, ya satu ketika hari ini mungkin aku akan ketemu utusan Tuhan itu. Kok nggak ada ya? Tapi kok ono wong kayak pengemis di sini. Bapak siapa Pak? Nggak perlu tahu siapa aku. Aku jaluk ngumbe wae kata dia gitu. Oh oke. Waduh. Tapi kan kekeringan. Air itu berharga. Ya udah Pak, aku ya udah tak kasih ya. Belum selesai minumnya, jepret. Ada roti. Ada sih. Ya udah, buat roti, kasih kepada aku lebih dulu. Oh kurang ajar gitu. Nanggap ya saudara. Dia berdoa, dijawab doanya di luar ekspektasinya dia. Nah, ketika Tuhan menjawab doamu, itu nggak serta-merta seperti maumu. Tuhan menjawab doamu itu kadang-kadang mungkin sesuatu yang engkau nggak bayangkan, engkau nggak ada persiapan. Engkau berpikir doamu dijawab tiba-tiba nih, engkau ketemu dengan seorang yang wow gitu, wih pokoknya wah emas semua di sini. Terus ngajak engkau bisnis ya seperti itu ya. Terus ngajak engkau ngelakukan sesuatu yang besar gitu. Tiba-tiba datangnya enggak, datangnya kayak pengemis gitu. Malah datang gedor-gedor rumah saudara. Saudara berpikir ini apa ini? Kok Tuhan kayak begini nih? Aku kan berdoa minta sesuatu yang besar. Kok jawabannya kayak begini gitu loh. Coba bayangkan nih, Anda bayangkan. Itu janda Sarfat berkata begini, enggak mau aku. Tahu enggak? Bapak, namamu siapa sih? Kere banget sih kowe. Ngumbe aja ora duwe. Roti apa meneh? Tak kasih tahu ya. Aku aja punya roti sedikit untuk aku dan anakku. Kowe jaluk pula. Wah, kayak gini. Longo-longo sono. Satpol PP, iki lho. Iki wong sopo iki? Wong edan dari mana ini? Teko iki. Coba. Kalau Anda kayak janda Sarfat, kalau kita itu nggak nangkep maksud ilahi dan memang nggak punya hati yang baik ya, itu tiba-tiba ketemu kayak gitu. Kalau memang dasar hati kita nggak baik nih, kita bisa usir orang yang tidak dikenal, yang tiba-tiba minta sesuatu kepada kita. Bener nggak? Apalagi kondisi kita lagi sulit kan? Bukan cuma kamu yang kelaparan Pak, mungkin kita lebih sopan lagi. Pak maaf J, bukan cuma Bapak yang kelaparan, aku juga kelaparan J Pak. Itu tinggal Siti tok loh Pak. Aku mangan, anakku mangan, mate kami Pak. Kamu masih lumayan, kamu masih bisa pergi sono jaluk-jaluk. Lah nek aku piye kata gitu. Oh, kowe tak tenang apa doa itu. Tapi nanggap ya saudara, nanggap. Coba waktu itu janda Sarfat salah ambil langkah. Tapi ternyata enggak. Dan gini ya. Ada dua kondisi, itu kita itu ketahuan aslinya. Dua kondisi. Pertama, ketika Anda ada di atas, itu kata gubernur zaman dulu ya, gubernur DKI zaman dulu itu, dia berkata begini, kalau Anda ingin tahu karakter seseorang, ujilah orang itu dengan kekuasaan. Gitu. Kasih dia harta, kasih dia punya, di situ karakter aslinya kelihatan. Jadi kalau Anda ingin tahu karakter orang, saudara, karakter bojomu, karakter anakmu, gitu, ya. Kasih dia harta, kasih dia kekuasaan. Nah di situ ketika dia mabuk harta dan mabuk semuanya, kira-kira gitu. Nah berarti nggak benar. Itu karakternya muncul di situ. Yang kedua, ketika dia dalam kondisi sulit, benar-benar nggak punya, karakter aslinya bisa muncul di situ. Nangkap ya maksud saya? Orang yang pelit akan ketok banget ketika dia kesulitan. Beneran. Orang yang pemarah, orang yang sewenang-wenang akan ketok banget ketika dia dikasih kekuasaan. Maka dalam dunia politik berkata begini nih, kekuasaan itu menciptakan otoriter, dan kekuasaan yang mutlak itu akan menciptakan kesaliman, kira-kira gitu ya. Kekuasaan ada lagi nih, masuk lagi, kekuasaan akan menciptakan korupsi. Kekuasaan yang mutlak itu sudah pasti korupsi. Nah itu kira-kira. Dalam dunia politik itu ada dalilnya seperti itu, saudara.
Jadi iya seperti itu nak. Bukan hanya pada waktu di atas, pada waktu orang lagi sulit, pada waktu Anda benar-benar nggak punya apa-apa, di situ karakter aslimu bisa muncul. Kamu yang pemarah bisa muncul di situ. Kamu yang egois itu bisa muncul di situ. Nah bayangkan wanita Sarfat ini, itu ketika dalam kondisi bawah dia nggak punya apa-apa, dia udah berpikir gue pasti mati, mulai besok nggak punya lagi makanan. Kalau memang hatinya egois, akan muncul di situ, saudara. Tapi ternyata enggak. Walaupun udah digituin ini, mungkin juga dites oleh Elia, mungkin juga Elia ngetes dia ini. Lagi dites ini, Jalo. Air. Ada roti. Oke ada. Kasih aku yang lebih dulu lagi. Wah, dites banget, saudara. Tapi dasar hatinya baik. Dia cuma ngomong, ya memang sih buat gua makan, habis itu gua mati. Tapi nggak apa-apa, ini buat kamu lebih dulu. Wah, saya percaya begini. Itu ketika janda ini memberikan lebih dulu ya kepada hamba Allah ini. Itu mungkin dalam tangisan, saudara. Mungkin dalam air mata dia. Aku. Tapi nggak apa-apa, kamu duluan. Mungkin seperti itu kan, mungkin nggak ada. Tapi coba Anda masuk dalam situasi kayak gitu. Coba Anda masuk dalam kondisi itu. Anda nggak punya, cuma punya sedikit itu. Tiba-tiba firman Tuhan ngomong dalam hidupmu, lakukan. Berat loh saudara. Siapa bilang melakukan firman itu dengan ketawa-ketawa? Enggak, itu berat. Saya 20 tahun kita dalam pelayanan ini, saudara. Itu berapa banyak air mata yang sudah keluar, saudara. Di rumah singgah kita zaman dulu itu, yang ada di Untaraya itu, saudara. Kita yang masih inget ya, betapa sulitnya kita. Kamarnya cuma segitu, yang tinggal 25 orang, saudara. Saya itu ada kamar ya kan, yang di sebelah WC ya, bukan yang di bawah loh, di sebelah WC kan. Udah gitu Simbah Lim, kan sudah nggak bisa lagi ke atas, tahu ya Tria. Akhirnya dikasih, jadi kamar saya dibagi dua tuh. Dibagi dua, yang satu buat Simbah Lim ini, baru saya di separuhnya itu. Itu cuma triplek tok, yang triplek itu bolong, saudara. Ya bener tuh. Karena Mbah Lim ini walaupun dia itu 65 tahun, sama dia nggak punya saudara, nggak punya saudara. Udah gitu dijambret sisan di Gunung Berintik, di Bergota dijambret, dia pengemis, katanya tukang becak situ, dicopet, dia lari, jatuh kakinya patah gitu loh. Ditinggalin itu, habis itu udah 3 hari 3 malam Mbah Lim itu di situ. Lalu ketemulah sama Eko, pengurus rumah singgah kita zaman dulu ya. Eko yang sekarang di Petra, saudara. Itu pengurus rumah singgah kita zaman dulu itu. Lalu Eko telepon saya, "Kak, bisa nggak?" "Oke, bawa aja," bilang, tanpa pikir panjang bawa, saudara. Nah udah 3 hari saudara, tidur beol semuanya di situ. Tiba-tiba dibawa di mobilnya temennya Eko, saudara. Yang kemudian 3 hari 3 malam juga baunya baru hilang gitu. Gitu. Itu ketika bawa ke rumah singgah itu, wah, saya datang telat kan itu pas, mana orangnya kok? Ini Pak, ini, itu langsung harum semerbak narwastu itu, Pak, apa itu, semriwing, zers gitu. Wah, hampir saya rebah dalam roh gitu. Bau banget maksudnya gitu. Lalu akhirnya kita bersihkan, dikasih di kamar di bawah itu. Tapi Mbah ini walaupun mungkin sudah agak nggak inget-inget ya, tapi dia tahu lah, dia tahu makan, dia tahu ke belakang, jadi dia harus naik tangga dengan ngesotnya itu. Sudah bayangin ngesot tuh. Mbak ini ngesot sampai ke WC, terus balik lagi. Nah saudara bayangkan kalau jam 2 pagi itu kan orang dini hari gitu kan orang-orang sering ke belakang ya, termasuk si Mbak itu terjadi ketegangan tuh pasti di pengkolan itu saudara. Jadi ada toilet masuk ke situ, jadi keluarnya set, jadi ada gini, jadi ada kayak begini. Nah itu turun ke bawah, jadi saat dia naik dia masuk ke toilet sini. Nah pasti itu kalau tiap jam malam itu pasti itu ada suara, oh darah Yesus gitu. Oh Tuhan tolong, pasti gitu. Pasti ketemu sama Simbah. Pasti karena ketemu saudara sama Simbah. Karena dia keluar toilet, Anda bayangkan malam-malam lampu gelap, itu rambut terurai kayak begini, ngesot saudara. Itu dibelokan itu, wah kaget tuh orang itu. Ini orang ketemu Simbah ini pastinya. Pasti gitu saudara. Nah akhirnya berapa lama kemudian Simbah ini sudah nggak bisa ngesot. Ya kan sudah nggak bisa. Ayub sudah ada waktu itu. Ayub yang bantu rawat juga udah nggak bisa ngesot Simbah ini saudara. Akhirnya apa? Dia udah nggak bisa ke sono, dipindahkanlah di kamar itu yang di sebelah toilet. Jadi kamar yang kotak segini itu diambil sedikit aja untuk Mbah itu bisa tidur di situ. Dia buang kotoran di situ, dia tidur di situ.
Jadi dia itu sampai begini, saudara. Dia udah nggak bisa terlentang lagi, dia tidurnya duduk. Dia tidurnya duduk ya. Tidurnya duduk. Oh ya, kedengeran. Kayak bersila gitu. Nah itu kalau dia udah capek, saudara, tidur gini, tiba-tiba langsung gini, saudara. Jadi jatuh gini. Nah dia udah nggak bisa berdiri itu. Di makin usianya makin tua itu udah nggak bisa berdiri. Pasti panggil nama saya waktu itu. Saya disebut apa? Moel kata gitu. Ingat nama saya, saudara. Dia ingat. Ya, karena dia padahal orangnya kan nggak tahu, cuma nama saya dia ingat. Saya berdoa, dia ingat nama saya, dia bawa ke sorga kan. Ada satu orang saya ingat, Muel namanya gitu. Johnny nggak tahu saya, kata dia gitu. Nah, lalu begitu toh. Jadi saya keluar kamar, saya papa dia bisa duduk lagi begini sandera. Tiba-tiba jatuh lagi. Nah, itu kerjaan saya tiap malam. Ya, udah gitu kalau dia buang kotoran, itu harum narwastu itu masuk lagi ke kamar saya. Jadi saya tidur di sebelah-sebelahan sama Simbah. Dia meninggal pas saya lagi keluar kota. Tapi di malam itu, saudara, apa ya? Ketika saya diceritakan sama Ayub dengan Tono ya kalau nggak salah itu, yang telepon saya, Simba ini udah sekarat. Ya doain aja. Jadi ketika lagi didoain tuh, Simba ini bisa ngomong begini. Apa katanya? Kira-kira begini. Aku lihat ada berapa orang. Jadi Simba ini kok bisa ngomong ada berapa orang gitu, ada yang datangin dia. Saya percaya itu malaikat, saudara. Jemput nyawanya pulang ke sorga, saudara. Dan kalau Anda baca di Alkitab, kalau Anda nampung orang-orang kayak gini, jangan-jangan Anda lagi menjamu malaikat, saudara. Ngomong sebelah kiri sebelah kanan, Anda lagi menjamu malaikat sebenarnya. Maka saya percaya dua mbah-mbah ini itu malaikat yang kita jamu. Ya. Keluarganya nggak mau terima mereka. Ini kalau ada yang nonton ya, ada keluarganya di Klaten tuh yang nggak mau terima, padahal dia punya anak. Cucunya itu S2 di salah satu gereja dan lagi pelayanan di Jakarta. Ya, cucunya mbah ini nggak mau terima mbah ini, tapi diterima oleh Janet, diterima oleh Eko, diterima oleh semuanya segala macam. Nggak apa-apa. Ketika mereka pulang, dicatat namamu sampai di sono gitu loh. Mbah, cucumu siapa mbah? Eko. Mbak, cucumu siapa mbah? Kata malaikat. Amel, kata gitu. Karena Amel yang ngantarin mbah ini makan gitu. Siapa lagi? Wah, Ake pokoknya. Malaikat ada namanya Ciming itu, tapi aku nggak tahu itu apakah langsing atau gimana sih badannya. Aku nggak ngerti, tapi nggak peduli lah. Pokoknya dia itu orangnya baik. Dicatat semua tuh. Katakan amin, saudara. Ya. Nah, kita itu kondisi sulit, ya kan? Kondisi sulit, tapi ada orang lebih sulit daripada kita. Dan ketika kita melakukan firman-Nya, siapa bilang kita nggak nangis? Beneran, saudara. Siapa bilang kita, wow, gua banyak duit? Enggak, saudara. Enggak. Kita bukan orang kaya, bukan konglomerat kita ini. Generasi emas bukan konglomerat. Kelompok melarat mungkin iya. Kita juga susah. Sama seperti janda di Sarfat. Tapi tahu nggak, saudara? Ketika Anda lagi susah, disitulah karaktermu yang sesungguhnya dimunculkan. Waktu Anda susah, Anda egois atau tidak? Ada orang, dia begitu egoisnya dirinya, dia berkata, gua dulu dong, baru lo. Atau ya gua juga semua, nggak perlu lo, ngapain gua pikirin kamu? Enggak, tuh janda di Sarfat. Janda Sarfat, dia ngerti, karena dia tiba-tiba mungkin ingat ya, Tuhan berfirman beberapa ada Tuhan akan nyertai. Mungkin dia ngerti, mungkin juga dia nggak tahu. Tapi dia melakukan kebaikan kepada orang yang dia tahu lagi sulit pada waktu itu. Dan akibatnya apa, saudara? Waktu dia melakukan kebaikan itu kepada sang nabi Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Minyak dalam buli-buli dan tepung yang tinggal sedikit itu tidak habis-habis sampai kelaparan itu selesai. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Pelajaran yang kedua di sini adalah jangan egois kepada sesama. Yang pertama, sungguh-sungguh nggak kita kepada Tuhan? Bener-bener nggak Anda mencari Tuhan di tengah-tengah kesulitan? Sehingga janda di Sarfat, karena dia mencari Tuhan dengan segenap hati, banyak orang-orang susah yang lain. Tapi Tuhan utus hambanya, Tuhan utus kebenarannya kepada orang susah, tapi orang susah yang mencari Tuhan. Katakan amin, saudara.
Yang kedua nih, sudah susah, tapi hatinya tetap baik. Maka kebaikan itu tidak dipengaruhi kondisi kan. Ada orang dia bisa baik kalau dia punya banyak duit. Dia bisa baik kalau dia punya lebih, dia baru bisa baik. Kalau Anda lihat di Alkitab, ada banyak wanita-wanita kayak begini. Termasuk ada wanita miskin di zaman Yesus. Yang ketika memberikan persembahan itu gitu, yang cuma berapa keping, lalu masukkan ke kantong persembahan itu. Yesus ada lihat. Lalu ada orang kaya, dia memberikan 1 kantong. Saudara. Lalu ketika 2 orang ini pulang, Yesus berkata begini, siapa yang memberi terbesar? Lalu Yesus menjawab sendiri, saudara. Dia berkata, yang memberi lebih besar adalah janda, adalah orang miskin, ibu-ibu tua itu, daripada orang kaya tadi. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya. Senggol sebelah kiri sebelah kanan. Saudara, senggol sebelah kiri sebelah kanan. Hal yang paling indah di surga, memberi dari kekurangan. Anda mungkin kurang, mungkin nggak punya uang. Bukan masalah uang di sini kan. Janda Sarfat nggak memberi duit kok, bukan masalah duit. Masalah kebaikan hati dan ringan tangan untuk membantu. Itu masalahnya, saudara. Saudara tahu kelaparan itu akibat Ahab, raja lalim nan jahat itu, yang menyimpang dari jalan Tuhan. Lalu Nabi disuruh ngomong, kelaparan terjadi di bangsa ini. Oke ya. Saudara tahu kenapa kelaparan terjadi di waktu itu? Itu bukan semata-mata karena hal yang wajar, hal yang natural, tiba-tiba hujan nggak turun. Enggak, itu ada sesuatu yang terjadi di panggung atas itu, saudara. Karena ada seorang raja pengambil keputusan melanggar hukum spiritualnya Tuhan. Akibat pelanggaran ini maka hukum spiritual jadi, bukan hanya dia, terdampak kepada semua. Untuk melawan itu, apa yang harus dilakukan? Belajar dari peristiwa janda di Sarfat. Ada situasi, masalah, kondisi-kondisi sulit itu bukan karena terjadi sebab akibat biasa. Tapi karena ada sesuatu yang spiritual yang terjadi di dunia. Saya pikir, saya merasa, saya yakin pandemi ini itu bukan hanya gara-gara tiba-tiba ada kesalahan, lalai, lalu ada virus di Wuhan itu menyebar sampai seluruh dunia. Enggak, tidak sesederhana itu ceritanya. Tidak, enggak. Kalau Anda baca di Alkitab, memang kesusahan itu bertambahnya kedurhakaan. Kita kan seperti zaman Nuh. Di zaman Nuh itu apa? Bertambah kedurhakaan, bertambah hukuman Tuhan bagi Nuh gitu loh. Karena kejahatan makin bertambah, maka hukuman terjadi atas orang-orang di zaman Nuh. Nah, sebagaimana terjadi di zaman Nuh, terjadi juga di zaman sekarang. Apa itu kejahatan kan bertambah sudah sekarang ini. Dulu nggak kenal orang virus AIDS, tiba-tiba ada virus AIDS. Penyakit baru bermunculan. Kalau Anda lihat siapa penyebabnya? Manusia juga kan. Kita nih banjir terjadi, semuanya terjadi, kita tebangin hutan, kita ambil semua yang ada di dalam, lumpur lapindo contohnya, saudara, dikeruk semua yang di dalam gitu. Ketidakseimbangan semesta terjadi, maka itu alam lagi menyeimbangkan dirinya, itu kata teori-teori dalam kesemestaan ini gitu. Dia lagi menyeimbangkan dirinya. Kenapa? Karena lalainya manusia, itu kejahatan tuh. Dan itu semata-mata bukan hanya fisikal. No, enggak. Itu spiritual, Pak. Maka untuk melawan dan menghadapinya apa yang dilakukan? Harus mempergunakan cara-cara rohani juga. Yang pertama dilakukan perempuan itu, dia cari Tuhan. Gini nih, pandemi kan, semua lagi sulit kan, cari Tuhan. Di rumah nih, cari Tuhan. Berdoa, cari Tuhan. Yang kedua, jangan malah mikirin diri sendiri. Di hari-hari kayak begini nih, Anda harus benar-benar mikirin orang. Hari-hari kayak gini, supaya apa terjadi? Supaya kuasa firman Tuhan terjadi atas hidup kita. Anda ingat ya, perempuan ini berdoa apa? Tuhan tolong aku. Pertolongan Tuhan datang kan? Pertolongan Tuhan datang dengan cara yang dia gak sangka kan? Ketemu gembel. Udah gitu gembel itu minta sama dia. Udah gitu dia dibongkar untuk memberi. Itu cara Tuhan. Nah gini, saya tutup di sini. Seringkali kita berdoa, berkati kami Tuhan.
Mungkin juga Anda yang di rumah tuh, berdoa berkati kami, oke. Tapi nggak semua masalah selesai dengan doa, nggak semua. Ada kalanya masalah diselesaikan dengan cara melakukan kehendak firman Tuhan. Katakan amin. Ada orang pengen gampang, berdoa saja selesai. No, saudara. Dari peristiwa janda di Sarfat, dia bukan hanya berdoa. Dia berdoa cari wajah Tuhan dan dia dipaksa dalam tanda petik tuh. Didorong untuk melakukan firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Ada orang menyebar harta, tetapi apa saudara? Bertambah kaya. Ada orang menghemat luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Itu ayat firman Tuhan. Anda pengen berkekurangan, udah, gak usah peduli sama orang. Semakin Anda kekurangan. Tapi semakin Anda kurang, itu Jack Ma, saudara. Ini hebat Jack Ma. Ini kalau bisa kalah tuh pendeta tuh kepada Jack Ma. Jack Ma banyak banget quote-nya yang hebat banget. Itu orang nomor 2 terkaya di China. Berapa tahun yang lalu itu kekayaannya hampir 300 triliun, saudara. Wih, kaya banget nih orang ini. 3T loh, saudara tuh. 300 triliun itu. Itu 300 triliun itu mungkin kalau dia bungakan duitnya semuanya di bank, dia 1 bulan itu dapat uang 320-an miliar. Kalau Anda punya duit 300T, itu Anda bungakan, Anda ada deposito, itu Anda cuma ngongkang-ngongkang kaki, kipas-kipas, itu duitmu itu ngalir sendiri itu berapa? 300-an M per bulan. Kalau 300-an M per bulan berarti satu hari jajanmu berapa? Jajanmu berapa? 1 miliar. Ya, masa sih? 10 miliar. Iya tuh. 300 miliar satu bulan. Berarti satu hari berapa, Ciming? 10 miliar. Jangan belajar matematika sama Tri ya. Belajar bahasa ya. 10 miliar satu hari. Itu jajanmu. Kalau engkau seorang suami, satu hari 10 M. Wah, besok ganti Lamborghini kita. Wah, males gue warna coklat, warna merah, ganti lagi. Karena Lamborghini kan paling 3 miliar, 4 miliar. Saudara. Istri Anda mau jajan, apa? Oh ya mau jajan, terus tampol di jidatnya dia, 1 miliar. Entek ke, gitu loh. Tolong ya, habiskan 1 miliar jajan istrinya. Saudara. Satu hari. Anda bayangkan Anda punya duit jajan satu hari, mall mana lagi yang Anda akan borong tuh? Ya, Anda masuk salon, wah nggak enak salonnya, Anda beli salonnya gitu loh. Ya kan, seperti itu tuh. Itulah duitnya Jack Ma tuh. Tapi Jack Ma ngomong begini nih. Kalau Anda miskin, Anda harus berbuat baik kepada orang lain. Jack Ma yang ngomong. Nggak tahu Jack Ma ambil ayat Alkitab di mana kali, saya nggak ngerti. Nggak tahu apakah Jack Ma itu Kristen juga saya nggak tahu. Tapi Jack Ma ngajarkan apa yang diajarkan sesungguhnya oleh Alkitab loh, saudara. Maka ada ayat Alkitab berkata begini. Sampaikanlah kepada orang miskin kebenarannya. Jadi kepada orang miskin itu bukan hanya roti dikasih, Pak, tapi kebenaran yang dikasihkan ke mereka. Apa itu kebenaran itu? Apa itu kebenaran bagi orang miskin? Apa firman yang diberikan kepada orang miskin? Begini nih firmannya. Anda lagi sulit, Anda harus lakukan firman kepada orang lain. Dorong mereka bukan begini, dorong mereka begini. Maka itu pengalaman kita di rumah singgah. Harusnya kan rumah singgah ini yang begini. Tapi kami ngajarkan anak-anak kami untuk ngapain? Untuk begini. Bukan begini, minta, tapi begini. Sebab terlebih berkat memberi daripada menerima. Mental dalam kemiskinan itu adalah begini. Itu jadi hukum spiritual tuh. Akhirnya jadi mental. Jadi masalah kemiskinan itu bukan masalah gak punya uang. Masalah kemiskinan itu masalah mental. Karena dia berkata, gua susah, yang harus dibantu itu gua. Ketemu orang kayak Elia gitu, yang bener aja, bukannya kamu yang bantu saya. Kenapa saya harus bantu kamu? Kami aja lagi sulit. Harusnya begitu. Tetapi si janda Sarfas, dia patahkan konsep mental dalam dia bahwa lebih berkat memberi. Wow,
Di tengah-tengah kondisi kayak gini, memang sulit ya, memang sulit kita lakukan. Tapi coba ketika Anda mulai melangkah nih, maka terjadi terobosan-terobosan spiritual dalam hidup saudara. Jangan harus memberi duit dulu, enggak. Anda memberi senyum dulu kepada orang. Orang lagi susah, bisa nggak senyum saudara? Anda lagi diputusin pacar, bisa nggak senyum? Ketika lagi galau, bisa nggak senyum? Justru ketika Anda lagi galau, Anda beri senyummu yang terbaik kepada orang-orang yang lain yang susah, saudara. Saya senang di Semarang ya, beda Jakarta. Kalau di Semarang, selama yang saya tahu loh, saya nggak ngerti Anda, tapi biasanya orang-orang menemukan sesuatu sesuai dengan dirinya, gitu. Gini. Saya di Semarang nih berapa kali nih mau tabrakan nih, naik motor. Itu kalau di Jakarta, di Jakarta. Di Semarang kalau saya hampir tabrakan, Mas, pasti senyum. Monggo mas, lewat gitu. Itu kalau saya nggak ngerti Anda. Mungkin Anda enggak, saya tabrakan terus, saya berantem terus. Kondisi akan menemui orang yang sesuai dengan kondisi itu gitu. Tapi kalau saya berapa kali, pernah ada sekali tok yang marah-marahan, pernah ada sekali, 2 kali, 3 kali mungkin, 4 kali. Pokoknya ada lah. Tapi kebanyakan saya menghadapi di Semarang itu orang yang lebih santai kan. Mau terjadi sesuatu, ketawa, Anda senyum aja. Dia mau marah, tiba-tiba jadi senyum lagi. Ya, nangkep maksud saya saudara? Senyum Anda berikan, itu orang lagi galau, itu tiba-tiba cerah hatinya. Itu baru senyum loh. Belum tanganmu yang ringan tangan nolong orang. Ya, belum apapun yang kau bisa lakukan untuk tolong orang lain. Nah, ketika itu engkau lakukan, engkau sementara melawan hukum rohania kesulitan itu. Dan engkau tampil sebagai pemenang. Di tengah-tengah kesulitan ini, Tuhan akan pelihara hidupmu sampai masalah ini selesai. Katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita bersama-sama.